Selamat pagi di hari yang cerah ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tepatnya hari ini saya merayakan ulang tahun tabisan saya di 9 Juni 2022. Kita kembali dalam ruang oasi kehidupan 1 menit bersama saya. Tepatnya di hari ini ulang tahun tabisan imamat yang ke-31. Kita merenung dalam tema sesuai dengan bacaan hari ini, ajaiblah doa orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang benar doa mereka sangat kuat, sangat ajaib, mendatangkan mujizat. Setiap kali mereka berseru, mereka percaya bahwa doa mereka didengar oleh Allah. Kita bercermin hari ini dalam diri Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi segala mujizat, membuktikan bahwa doa orang benar sungguh ajaib, penuh, kaya dengan mujizat. Ketika Ahab menjadi raja di Israel, terjadi perubahan besar dalam kehidupan iman. Ahab menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah Allah yang bukan Allah nenek moyang sesungguhnya dari bangsa Israel. Nabi Elia kemudian mengutuk daerah itu dengan menyatakan sesungguhnya tidak akan ada lagi embun. Saudara-saudara, tidak akan ada lagi embun atau hujan turun di daerah ini kecuali kukatakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Elia, nabi segala mujizat. Tidak ada embun, tidak ada hujan di daerah ini kecuali aku katakan. Demikian penegasan Nabi Elia dalam konteks Raja Ahab mulai menyembah berhala, menyembah Allah yang bukan Allah sesungguhnya dari bangsa Israel. Setelah penegasan Nabi Elia itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Mulai terjadi kekeringan yang hebat dan bencana kelaparan di daerah itu. Nabi-nabi Baal berdoa mohon hujan sambil melukai diri, namun sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudari. Elia kemudian mengajak mereka untuk mari kita bersama-sama membuat mezbah masing-masing yang menempatkan bahan korban di atas mezbah itu, lalu kita berdoa minta api turun dari langit untuk makan habis korban bakaran kita, korban persembahan kita. Dan apa yang terjadi? Mulailah nabi-nabi Baal berdoa sambil melukai diri sampai sore hari, namun api tidak pernah turun dari langit. Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Elia mengolok mereka dan mendorong mereka supaya lebih hebat lagi berdoa, supaya Allah mendengarkan doa-doa kamu dan menurunkan api dari langit, dan sampai sore tidak ada api turun dari langit. Bapak Ibu Saudara-saudara, Elia kemudian memanggil bangsa Israel mendekat kepada mezbah yang dibuatnya, dan Elia berdoa, dan pada saat itu api turun dari langit Bapak Ibu Saudara-saudari dan membakar habis bahan persembahan dan korban di atas mezbah itu. Kemudian apa yang terjadi? Elia memerintahkan nabi-nabi Baal itu hendaknya dibunuh, dan memang
kurang lebih 400 Nabi Baal itu dibunuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Elia berdoa dan kemudian turun api dari langit, dan inilah mujizat yang luar biasa. Doa orang benar itu mendatangkan mujizat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat dalam diri Nabi-Nabi Baal dan Nabi Elia, siapa yang paling benar? Nabi Elia, orang benar yang mendatangkan api dari langit. Apakah semangat hidup Nabi Elia tetap setia pada Allah yang benar ada dalam kehidupan keluarga kita dan masyarakat kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Atau apakah sekarang ini banyak orang semakin malas ke gereja, sibuk menyembah berhala dan mengurus kesibukannya di laut, kasih makan babi, kambing, dan kemudian tidak pernah ke gereja pada hari Minggu atau hari raya, hari-hari besar gereja Bapak Ibu Saudara. Apa yang berkesan, teladan macam apakah yang mereka tunjukkan kepada anak-anak mereka Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah semangat Nabi Elia ini tumbuh dalam diri kita di zaman sekarang, ketika kesibukan dunia semakin lebih diperhatikan tanpa ada pengolahan hidup rohani dalam doa dan kemudian kebaktian dan disiplin? Kita menimba kesaksian pemazmur hari ini. Allah memperkaya hidup kita dengan kebaikannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemazmur memberi kesaksian orang benar itu selalu mengalami kebaikan Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita percaya, maka kita akan mengalami bahwa Tuhan mencurahkan kebaikannya secara melimpah kepada kita setiap hari. Kita baca dalam Mazmur bab 65 ayat 10 ABCD sampai 10E, dilanjutkan ke ayat 11, 12, dan 13. Apakah kita lupa Allah mengurus hidup kita dengan segala kebaikannya? Apakah kita lupa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita kemudian lupa datang untuk bersyukur dan mendengarkan sabdanya? Banyak keluarga muda setelah berkat gereja tidak pernah ke gereja lagi, setelah nikah gereja tidak pernah ke gereja lagi. Mereka tidak menyadari bahwa khotbah imam di gereja, sabda-sabda yang mereka dengar di gereja itu memelihara kehidupan perkawinannya Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menjadi orang benar, suami istri yang benar di dalam kehidupan keluarga dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Kita perlu juga menimba inspirasi dari Injil hari ini. Tuhan Yesus mengajak kita, jadilah orang benar, berdamai dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak kita berdamai dengan semua orang. Sebelum kamu membawa persembahan, kamu mesti ingat, apabila kamu ada buat salah dengan seseorang, kamu harus segera berdamai dengan dia. Berdamai itu tanda bahwa kita mau menjadi orang benar. Apakah kita belum berdamai dengan seseorang Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita perlu membaca dan menyimak inspirasi ini dalam Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dan pada akhirnya kita perlu bertanya, sejauh mana doa-doa kita sungguh ajaib Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita hidup sebagai orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih sudah berada bersama saya 1 menit di ruang Oase Kehidupan. Jangan lupa like, share, subscribe, share kepada teman-teman. Selamat bekerja, Tuhan memberkati hidup dan karya Bapak Ibu Saudara-saudari di hari ini, tanggal 9 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun tabisan imamat saya. Terima kasih untuk segala dukungan dan berkat doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan imam bagi saya di hari ulang tahun pentabisan menjadi imam.
31 tahun yang lalu. Selamat bekerja.